Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video ini kali ini termasuk dalam seri library Pandas ya. Topik yang akan dibahas kali ini adalah tentang data frame. Untuk lebih jelasnya bagaimana data frame itu dibuat. Kita masuk ke pengantar ya. Jadi sebagaimana disampaikan di video pengantar, data frame adalah data dengan struktur kolom dan baris. Mirip sebenarnya dengan di Excel. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya kalau divisualisasi. Di sini kita kenal namanya indeks. Indeks ini sebenarnya mewakili identitas dari baris. Seperti halnya di Excel atau LibreOffice Calc. Cuma kalau di Excel atau LibreOffice, indeks itu akan dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk Python dan Pandas-nya akan berbeda, seperti halnya indeks pada list yang dimulai dari 0. Di sini juga begitu, ini tidak dimulai dari 1, tapi mulainya dari 0. Jadi baris ini adalah baris dengan indeks 0. Baris ini adalah baris dengan indeks 2. Baris ini adalah indeks dengan 5. Jadi itu ya gambarannya mengenai indeks. Indeks adalah identitas dari suatu baris. Kemudian yang di sini ini adalah baris header. Ini isinya bukan data ya, tapi dia isinya adalah nama kolom. Jadi kolom ini bisa diberi nama kolom 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Cuma perlu diperhatikan di sini, meskipun ini kolom pertama, secara Python, secara Pandas nih diakui posisinya adalah nomor 0. Ini perlu diperhatikan ya, nanti kalau misalnya kita sudah sampai bagaimana kita menyisipkan kolom baru, kan kita membutuhkan nomor posisi. Nah, ini nomor posisinya, ini adalah posisi 0, posisi 1, 2. Seperti indeks juga ya, Python dan Pandas menganut dari 0, bukan dari 1. Kemudian datanya disimpan pada sel-sel ini. Dan formatnya bisa berupa string, angka, datetime, atau bahkan objek lain yang lebih kompleks. Kalau nanti kita sudah sampai pemrograman yang sudah level advance. Nah, ini kita ulangi lagi ya, yang seperti yang sudah disampaikan di video pengantar. Data frame ini dapat dibuat dengan mengimport dari file CSV. Excel sebenarnya juga bisa, cuma kalau Excel butuh suatu add-on ya. Kemudian juga bisa diketik manual. Kemudian bisa juga datanya dijemput dari database, baik SQL maupun NoSQL. Cuma pada video kali ini kita baru bahas dari CSV dan manual dulu ya. Yang dari database SQL maupun NoSQL akan kita bahas setelah kita membuat video tentang SQL. Oke, sekarang kita masuk ke sesi praktek ya. Kita lanjut. Kita mulai dulu membuat data frame dari file CSV. Jadi file CSV itu gambarannya begini. Ini file CSV ya, namanya paths, nama filenya. Nah, secara tampilan dia sangat mirip dengan Excel. Nah, hanya by the way info, ini bukan Excel ya. Ini adalah LibreOffice. Bedanya dengan yang umum dipakai XLS pada ini save as-nya. Jadi save as-nya adalah ini .csv. Tapi itu dibikin dari software yang sama, baik Microsoft Office Excel ataupun LibreOffice Calc. Bedanya hanya saat melakukan save as. Nah, di sini kita sudah siapkan file CSV, namanya ini ya, paths. Sudah kita simpan di folder yang sama dengan
file program Python yang disimpan, yaitu drive H folder Python. Nah, ini program Pythonnya juga di folder yang sama ya, di drive H folder Python. Nah, di sini kita bisa langsung ambil file CSV-nya sebagai data frame. Kita mulai dulu dengan import library-nya dulu ya. Import. Bisa restart dulu kernelnya. Nah, ini sudah restart. Nah, kemudian kita melakukan membentuk data frame dengan membaca file CSV. Jadi data frame-nya perlu kita beri nama dulu, katakanlah df. Ini dilakukan dengan memanggil library pandas ya. Ini karena diberi alias pd, maka kita panggil sebagai pd. Nah, komponen dari library yang kita pakai adalah read underscore csv. Nah, kalau file CSV-nya disimpan pada folder yang sama dengan programnya, dalam hal ini di drive H folder Python, kita bisa langsung masukkan nama filenya. Tapi tipenya juga perlu dimasukkan. .csv-nya tetap perlu ditulis. Kita coba eksekusi. Terbentuk ya, langsung data frame-nya. Ini kontennya, kolomnya ada 5, barisnya ada 5, sama kan dengan ini. Ini kan headernya, jadi tidak dihitung. Kolomnya ada 5, barisnya juga ada 5, ini sama kan. Mugi, repeat, mail 321,7, Mugi, repeat, mail 321,7. Jadi data frame yang terbentuk langsung muncul di sini ya pada variabel Explorer kalau menggunakan IDE Spider. Jadi double klik akan muncul dalam bentuk format kolom dan baris. Ini indeksnya ya yang dijelaskan tadi. Indeks mewakili identitas dari baris. Jadi ini adalah baris dengan indeks 2. Ini baris dengan indeks 3. Ini kolom-kolomnya. Ini posisi 0, posisi 1, posisi 2, 3, dan 4. Ini saya kasih gambaran saya kalau ini lupa diketik, error. Makanya tipe file tetap harus dimasukkan. Nah, kemudian yang menjadi catatan tadi ya, nama filenya bisa langsung dimasukkan, syaratnya foldernya sama. Sekarang coba kita tes folder filenya, kita pindah. Saya buat folder baru di sini, subfold. Terus filenya saya cut. Saya masukkan ke subfold. Oh, file sedang dibuka. Saya tutup dulu. Saya cut, paste di subfold. Oke, sekarang bisa. Nah, sekarang kita coba jalankan di sini setelah filenya kita pindahkan. Ya error kan, karena filenya tidak ketemu. Nah, kalau filenya berada di folder yang berbeda dengan file programnya, kita perlu masukkan path foldernya secara lengkap. Ini kan dia berada di drive H kan ya, terus di folder Python.
Hati-hati untuk memasukkan path folder garis miringnya arah sana ya, dari arah atas, bukan yang arah ke sini, bukan yang arah turun, karena kadang kebalik. Dia kan berada di dalam subfolder CSV. Sekarang berhasil. Jadi itu ya, kalau dia tidak berada pada folder yang sama, tetap bisa dibaca, hanya alamat foldernya harus ditulis lengkap. Oke, jadi pada saat latihan berikutnya kita akan banyak memakai ini ya, read CSV. Jadi sebelum latihan disarankan siapkan dulu file CSV-nya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah bahas bagaimana membentuk data frame dari file CSV, dan ke depan-depannya kita akan lebih intens memakai file CSV. Namun terlepas dari itu, saya tetap perlu menjelaskan bagaimana kita membuat data frame ini secara manual. Nanti ada dua source data ya untuk pembuatan data frame ini secara manual. Yang pertama dari list, yang kedua dari dictionary. Kita mulai dari yang dari list dulu ya, membuat data frame secara manual. Data dalam format list. Kita import dulu library-nya. Import spd. Jadi kita masih memakai data yang sama ya dengan contoh sebelumnya. Daftar nama binatang peliharaan. Ini saya dapat dari channel-channel YouTube. Pertama kita definisikan dulu nama kolomnya. Dalam bentuk list ya. Kurung kotak. Nama kolomnya name space yes, gender, nama kolomnya kita definisikan dulu, diambil dari sini. Ini nama kolomnya kita definisikan dulu. Kemudian kita masukkan datanya, list data, tapi kita satu baris dulu ya. Di sini kita memakai list berlapis, jadi ada list di dalam list. Jadi kurung kotak, lalu dalamnya kurung kotak lagi, terus kita masukkan baris pertama. Baris pertama kan kontennya sama seperti yang sudah-sudah ya. String diapit tanda petik, yang angka tidak diapit dengan tanda petik. Jadi ini mewakili baris pertama. Ini biar ini saya bikin menyamping saja deh. Supaya tidak terlalu memanjang ke bawah. Oke. Kemudian saya lupa kasih keterangan.
Kemudian kita bentuk data frame-nya. Data frame-nya perlu kita beri nama ya, df misalnya. Kemudian barulah kita gunakan ini library pandas ini, pd. Komponen perintah yang dipakai adalah data frame. Nah, di sini kita masukkan nih data sama dengan, kita ambil dari sini ya, list data, kolomnya diambil dari sini. Saya coba ya. Data frame-nya sudah terbentuk, tapi baru satu baris. Kita masukkan baris berikutnya ya. Caranya di sini kasih koma, terus masukkan lagi dalam bentuk list. Sorry. Kita coba run lagi. Datanya sudah jadi 2. Itu ya. Coba kita masukkan sampai baris kelima. Sisakan koma lagi, masukkan dalam list lagi, kurung kotak lagi. Terakhir lemon, coba ya. Barisnya sudah 5. Sudah terbentuk ya data frame-nya. Jadi itu cara manual dengan datanya dalam bentuk list. Sebelum lanjut, saya mau cerita sedikit ya. Jumlah baris bisa dihitung dengan perintah len. Jumlahnya kita tampung di variabel ini ya, df row count. Df row countnya 5 kan, sesuai jumlah barisnya. Kemudian saya ingin tunjukkan perintah info ya, print info. Info kurung buka kurung tutup. Nah, dia memunculkan data detail ini. Ini maksudnya kolomnya, nama kolomnya, terus jumlah barisnya. Yang non null ada 5. Jadi ini berarti 5 baris untuk kolom ini semuanya keisi. Kalau edge year ini ada satu yang kosong, ini adalah akan menjadi 4. Kalau ada satu baris yang kolom edge year-nya kosong. Dan ini adalah tipe data untuk setiap kolom ya. Jadi misalnya kolom spesies ini objek itu maksudnya string.
Ini integer, tipe datanya adalah integer, dan weight kg kilogram adalah float desimal. Jadi guna utama perintah info untuk membaca tipe data. Kita lanjutkan ya untuk membuat data frame secara manual. Tadi kan datanya dalam format list. Ini cara berikutnya. Datanya dalam format dictionary. Nah, cuma kali ini orientasinya row. Jadi dia masukkan row demi row. Nah, ini import library-nya sama. Kemudian terus kita langsung masukkan definisikan data ya. Kita masih memakai data yang sama ya dengan sebelumnya. Dalam satu row, satu dictionary. Datanya saya beri nama dalam row dict untuk to list ya. Jadi di sini adalah list, isinya adalah berbagai dictionary. Satu dictionary mewakili satu row. Satu dictionary mewakili satu row. Di sini tidak perlu mendefinisikan nama kolom karena nama kolomnya dimasukkan sebagai key dari dictionary. Dan datanya mewakili value pair dari dictionary. Itu ya, jadi saya ulangi. Nama kolom mewakili key dalam dictionary, sedangkan datanya mewakili value pair. Oops. Kurang JR. Bukan, karena manual rentan salah ketik. Oh, harusnya titik 2. Oke, jadi satu dictionary mewakili satu row. Saya run ya. Langsung jadi kan tanpa mendefinisikan kolom. Jadi nama kolom dimasukkan ke key, data dimasukkan ke value pair. Kita tidak perlu menyebutkan nama kolom karena nama kolom sudah sebagai key dan datanya sebagai value pair. Tuh. Terus kita bentuk data frame-nya ya. Seperti biasa diberi nama dulu df, panggil library-nya pandas, aliasnya pd, data sama dengan row dict. Langsung kebentukan data frame-nya. Barisnya 1 karena dictionary-nya baru 1, berarti barisnya baru 1 ya. Cocok kan.
key-nya jadi nama kolom, value pair-nya jadi data. Kita coba masukkan baris kedua ya. Masukkan lagi dictionary. Nah, ini yang bikin ribet. Key-nya harus diulang dan harus cocok dengan di atasnya. Kalau ada yang tidak cocok akan bermasalah. Nah, baris kedua dimasukkan sebagai dictionary. Ada dua dictionary, berarti harusnya ada dua data karena dua baris, karena satu row satu baris mewakili satu dictionary, diwakili satu dictionary. Saya run, tuh datanya sudah jadi dua. Saya coba ketik sampai selesai ya, untuk memberikan gambaran betapa harus telitinya mengerjakan ini. Ingat ya, value key-nya harus konsisten antara dictionary dengan dictionary atasnya. Kalau tidak, datanya bisa error. Hmm. Terakhir,
akhirnya selesai. Ada 5 dictionary ya. Jadi hasilnya harusnya ada 5 baris. Semoga tidak ada yang error. Kita tes. Berhasil. Data prima terbentuk. Jumlah barisnya ada 5. Cocokkan dengan sebelumnya. Jadi itu ya, cara yang kedua, source datanya dalam dictionary, tapi ini orientasinya dalam row. Lanjut ya, untuk metode terakhir secara manual, membentuk data frame secara manual. Bentuk data format dictionary. Nah, yang kali ini orientasinya dalam kolom. Masukkan data kolom demi kolom. Jadi perbandingannya, kalau dua metode sebelumnya ya, dia masukkan datanya kan baris demi baris kan ya, masukkan sini, terus baris bawahnya, baris bawahnya, baris bawahnya, baris bawahnya. Kalau yang ini berbeda, dia masukkannya kolom dulu, dia masukkan dulu kolom ini, set. Setelah itu masukkan kolom ini, setelah itu masukkan kolom ini, dan seterusnya. Jadi orientasinya beda ya, kolom demi kolom, bukan baris demi baris, walaupun ujung akhirnya sama saja, cuma proses pembentukannya berbeda. Oke, seperti biasa dimulai dari import library-nya. Nah, bentuk datanya dulu. Jadi ini call dict, dia dalam dictionary. Nah, ini kita masukkan kolom pertama dulu ya. Kolom pertama kan namanya name, datanya ini. Kita masukkan dulu kolom pertama, name. Kedua, nama kolomnya sebagai key, sedangkan datanya dimasukkan sebagai value pair, tapi kan banyak nih, jadi dia dimasukkan dalam list. Sorry. Terus kita bentuk data frame ya. Harus diberi nama ya, df misalnya, panggil dulu library-nya, data frame, data sama dengan seperti yang sebelumnya ya. Yang kali ini tidak perlu membuat kolom, kolomnya langsung diambil dari key pada dictionary. Kita coba run. Data frame-nya langsung terbentuk, kolom pertama langsung kebentuk kan. Jadi yang kali ini saya ulang sedikit, nama kolom sebagai key dictionary, data sebagai value pair dictionary dalam list karena banyak. Oke, jadi kolom satu udah masuk. Kita coba masukkan kolom berikutnya ya. Kolom spesies 2. Seperti biasa, nama kolom sebagai key dan datanya sebagai value pair.
Saya coba jalankan. Kolom kedua sudah dimasukkan. Kita lanjutkan sampai kolom terakhir ya, kolom kelima. Hati-hati komanya ya, jangan kurang 1 koma. Sudah dimasukkan sampai kolom terakhir. Kita tes ya, semoga tidak error, supaya tidak ada salah ketik. Oke, berhasil. Tuh, sudah dimasukkan sampai kolom 5 ya. Jadi ini cara berikutnya. Dictionary ada 2 cara, orientasi baris atau orientasi kolom. Ini yang cara orientasi kolom. Oke, jadi ini sekaligus mengakhiri video ini ya. Kita sudah belajar bagaimana membentuk data frame library Pandas, baik dari file CSV maupun secara manual, dari list maupun dari dictionary. Sebenarnya masih ada satu cara lagi, dia mengambil dari query SQL, dari database SQL, tapi belum bisa dibahas karena rencananya akan kita bahas setelah kita belajar tentang SQL. Jadi setelah video SQL-nya dibuat. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.